Assalamualaikum. Inilah saudaraku, makam Raden Mas Partakusuma atau yang dikenal dengan Ki Mas Kalijaga. Di sekitar makam Al-Quran memang di sini selalu ada peziarah yang datang, apalagi sekarang memang bulan Maulid, sehingga para peziarah jumlahnya lebih banyak ketimbang hari-hari biasanya. Di Pak Kuncen yang tadi sempat saya ajak ngobrol sebelum eksplor, sekarang ini ada peningkatan jumlah pengunjung karena ya itu tadi seperti saya bilang memasuki bulan Maulid. Tapi kalaupun pada hari-hari biasa, makam ini atau makam keramat lagi di Masail Kalijaga ini juga sering kali dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mistik Bersama, channel yang secara konsisten menyuguhkan cerita-cerita tentang horor, tentang misteri, tentang penyebar agama Islam, tentang makam keramat dan sejenisnya. Saudaraku, malam ini saya berada di salah satu komplek makam keramat, komplek makam keramat Ki Masail Kalijaga yang bernama asli Raden Mas Partakusuma. Saya coba eksplor ke komplek makam keramat di Masail, tapi sebelumnya saya ingin gambarkan di sekitar lokasi makam keramat. Jadi saudaraku, komplek makam keramat Ki Masail Kalijaga ini berada di tengah-tengah komplek pemakaman umum. Ya, saya juga merasa takjub karena memang setiap makam keramat itu selalu posisinya berada di tengah-tengah komplek pemakaman umum. Boleh jadi itu merepresentasikan bahwa para penyebar agama Islam ini selalu ingin dekat dengan jemaahnya atau dengan masyarakat. Allahu a'lam bishawab. Cuma faktanya setiap saya mengunjungi makam keramat dimanapun, selalu kemudian makam keramat itu berada di tengah-tengah komplek pemakaman umum. Walaupun memang kondisi makam keramat tadi berbeda dengan makam-makam lain seperti ini. Seperti ini makam keramat Ki Masail cenderung lebih tertata rapi, kemudian berada di bangunan yang terpisah dari makam-makam yang lain. Allahu a'lam bishawab. Mungkin karena memang ini bagian dari penghormatan terhadap jasa-jasa beliau atau apa. Allahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa menyimpulkan, cuma yang jelas di komplek makam keramat Ki Masail Kalijaga ini memang memberikan nuansa mistis yang sangat luar biasa. Selain tentu saja sepanjang jalan menuju komplek makam itu dipenuhi oleh makam-makam tua, dan juga tersebar aroma-aroma yang
begitu tidak akrab dengan saya. Tapi insya Allah saya tetap akan mengeksplor makam keramat ini untuk memenuhi untuk memenuhi jalan dari subscriber saya. Baik, coba nanti kita masuk ke komplek makam, seperti apa kondisi komplek makam itu di dalam. Ini jalan menuju komplek, di sisi kiri kanannya ada makam. Ini juga makam tua. Ini juga makam tua. Nah ini jalan menuju akses ke makam keramat itu. Memang bangunannya pendek, jadi ketika kita masuk ke komplek makam ya harus menunduk. Ini tinggi gentengnya aja sedada saya, jadi praktis ketika saya ingin masuk ke komplek makam saya harus menunduk. Boleh jadi ini salah satu pesan bahwa ketika kita berkunjung ke tempat-tempat yang katakanlah ke tempat-tempat makam yang punya jasa terhadap perkembangan Islam, maka kemudian kita harus tawadhu, harus merunduk. Allahu Akbar. Nah, kebetulan lagi ada yang lagi tirakat di sini. Dan itu berkatan sudah 4 hari tirakat di sini. Punten Kang, punten. Nah, ini bagian luar dari makam keramat Mas Said Kalijaga, atau tadi yang bernama asli ini Raden Mas Partakusumas. Saya coba masuk ke dalamnya. Punten ya Kang, mau masuk saya. Lah dikunci. Harus kuncen ya. Kunci saudaraku. Kalau saya penduduk karena ini memang pendek banget. Coba kita minta kuncinya ke Pak Kuncen. Pak Kuncen, kunci Pak Kuncen. Kunci ini kita coba ambil gambar dari ini makam Raden Mas Partakusumas atau yang lebih dikenal dengan Mas Said Kalijaga. Nanti coba kita masuk ke dalam. Saya lagi kunci dari Pak Kuncen. Aduh, saya tuh tinggi jadi harus jongkok. Aduh, berat lagi. Assalamualaikum. Inilah saudaraku makam Raden Mas Partakusumas, atau yang lebih dikenal dengan Mas Said Kalijaga. Di sekitar makam ada Quran. Memang di sini selalu ada peziarah yang datang, apalagi sekarang memang bulan malam, sehingga para peziarah jumlahnya lebih banyak ketimbang hari-hari biasanya. Menurut Pak Kuncen yang tadi sempat saya ajak ngobrol sebelum eksplor, sekarang ini ada peningkatan jumlah pengunjung karena ya itu tadi seperti saya bilang memasuki bulan Maulud. Tapi kalaupun pada hari-hari biasa, makam ini atau makam keramat di Mas Said Kalijaga ini juga sering kerap kali
dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bahkan dari luar Cirebon juga banyak yang sengaja berziarah ke tempat ini. Ini saudaraku, penampakan atau kondisi makam Ki Masail. Coba saya muter. Astagfirullahaladzim. Coba saya muter dari sini. Memang ada semacam karpet yang diberikan atau dikhususkan untuk para peziarah yang ingin berdoa. Coba saya muter ke bagian belakang. Punten, permisi. Ini bagian belakang baru makam Ki Masail Kalijaga ini. Mohon maaf saudaraku kalau gambarnya tidak maksimal, karena memang kondisi ruangan di sini sangat sempit sehingga tidak bisa mengambil gambar secara paripurna atau secara sempurna. Bahkan saudaraku, saya juga harus berjongkok karena di sini memang pendek, jadi ini segini. Jadi ketika saya melakukan proses pengambilan gambar, maka saya harus nunduk, karena kalau tidak nunduk ya mentok. Tinggi saya kan 172, jadi Masya Allah terpaksa harus jongkok dan cukup juga membuat saya repot. Tapi Bismillah. Baik saudaraku, saya keluar dari pondok makam. Allahu Akbar. Sebenarnya di lokasi ini tuh komplek makam Ki Masail tuh banyak sebenarnya para penunggu-penunggunya. Dari depan ada yang disebut Ki Jambrong, penunggu yang di depan. Nah, sebentar, Ki Jambrong itu sosoknya seperti apa sih? Seperti macan. Cuma yang di depan. Ya kadang menyerupai orang berpakaian Jawa gitu, berbelangkon nama pakaian Jawa. Setelah masuk ke sini lagi banyak penampakan biasa sering hadir tampil tuh, ada kayak pocongan, kayak kuntilanak. Ki Masail itu sesepuhnya orang Kalijaga. Dia termasuk wali Allah, ya orang alim lah. Dan nama Ki Masail itu nama julukan, disebut Ki Masail. Dulunya banyak orang penyalaran, nanya tentang masalah-masalah, terus bisa terselesaikan. Pak Kuncen, sebetulnya ramenya di tempat keramat itu, saya kira ini masuk kategori tempat keramat ya. Itu pada momen apa saja? Biasanya sih malam Jumat atau malam Selasa. Di sini biasanya banyak pengunjung atau jamaah-jamaah lain yang suka ziarah ke sini. Pernah enggak pengunjung bercerita ke Pak Kuncen keinginan berziarah di sini? Misalnya dia pengen apa, pernah nggak cerita? Banyak, biasanya ada buat masalah-masalah tentang masalah pekerjaan, masalah berusaha, masalah dagang, itu tuh biasanya banyak. Kehidupan lah. Nih Pak Kuncen, agak nyeleneh pertanyaan saya, karena Pak Kuncen kan sehari-hari memang di sini. Pernah enggak Pak Kuncen bertemu secara zahir maupun lewat mimpi dengan Ki Masail Kalijaga ini? Paling lewat mimpi. Kalau secara zahir mungkin kan belum waktunya atau anulah. Ya, gimana coba diceritakan? Paling melalui mimpi tentang ada sesuatu atau apa, paling dikasih tahu tentang ada sesuatu yang akan terjadi atau apa tuh. Biasanya mendatangi. Misalnya pernah didatangi dalam katakanlah kejadian apa, atau ada cerita apa kira-kira? Biasanya ada sesuatu yang bahaya, mengancam gitu tuh, hal-hal yang mungkin nggak masuk akal itu tuh, secara mistik. Awas, hati-hati, ada bahaya, intinya kan suka ngasih tahu, intinya begitu. Secara pribadi ke Pak Kuncen begitu. Nah Pak Kuncen, karena Pak Kuncen pernah bertemu walaupun lewat mimpi, seperti apa sih sebetulnya sosok Ki Masail itu? Posturnya tuh seperti apa? Apakah sedang, cuma
gemuk putih gitu. Kadang pakai sorban, kadang pakai ya seperti baju-baju gamis lah, intinya putih biasanya. Pis mukanya apakah menyerupai orang Timur Tengah atau gimana? Enggak, biasa Orang Cirebon asli ya. Cirebon.